Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Putri dari Prodi Pendidikan IPA semester 3 Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Pendahuluannya, manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan siswa mulai dari penerimaan hingga pembinaan hingga kelulusan secara sistematis dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih beriman, berilmu, dan berakhlak mulia serta sesuai ajaran agama Islam. Hadis yang berkaitan dengan manajemen peserta didik yaitu salah satunya thalabul ilmi faridatun alal kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas bagi semua umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Tujuan dari manajemen peserta didik yang pertama adalah untuk membimbing peserta didik agar beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah untuk mengembangkan potensi akademik, spiritual, dan sosial siswa. Yang ketiga adalah untuk menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan peserta didik sebagai insan kamil atau manusia seutuhnya. Ada beberapa fungsi dari manajemen peserta didik, diantaranya yang pertama adalah mengatur administrasi dan data siswa yang tertib. Yang kedua adalah memberikan pembinaan dan layanan konseling. Yang ketiga adalah menumbuhkan suasana belajar yang kondusif dan islami. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar pengambilan keputusan akademik. Ada juga prinsip dari manajemen peserta didik, yaitu yang pertama adalah amanah. Amanah ini contohnya seperti setiap pendidik harus bertanggung jawab atas kepada peserta didiknya sendiri. Lalu yang kedua yaitu keadilan. Harus memperlakukan semua siswa tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Di sini pendidik harus membimbing dengan kelembutan dan sabar. Dan yang keempat yaitu musyawarah. Harus menyelesaikan masalah siswa dengan dialog. Strategi dari pengelolaan peserta didik yaitu yang pertama pembinaan akhlak dan karakter Islami, yang kedua pelibatan aktif siswa dalam kegiatan sekolah, yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa, yang keempat yaitu pemanfaatan sistem digital untuk pemantauan perkembangan siswa, dan yang terakhir yaitu penerapan reward dan punishment secara bijak. Nilai-nilai dari manajemen peserta didik diantaranya yaitu dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua yaitu dari Quran surat Al-Isra ayat 36, yaitu setiap individu bertanggung jawab atas amalnya. Yang ketiga yaitu dari Quran surat Al-Asr, yaitu pentingnya menghargai waktu dan beramal soleh. Yang keempat yaitu dari Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Implementasi dari manajemen peserta didik yaitu implementasinya adalah cara sekolah untuk mengatur dan membina siswa sejak mereka masuk sampai mereka lulus. Dalam praktiknya, sekolah tidak hanya mencatat data siswa, tetapi juga membimbing akhlak, menanamkan disiplin, membantu siswa mengembangkan bakat dan minat. Semua ini berjalan lebih baik jika ada kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai ajaran, seperti jujur, adil, dan penuh kasih sayang, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menghasilkan siswa yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, manajemen peserta didik sangat berperan penting dalam mengatur dan membina siswa agar proses belajar berlangsung secara efektif, tertib, dan kondusif. Pengelolaan yang lebih baik membantu
mengembangkan potensi akademik, sosial, serta spiritual peserta didik secara seimbang. Dengan penerapan nilai disiplin bertanggung jawab, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, serta melahirkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.